tato dan perempuan. Sebagian kalangan masih memandang miring perempuan bertato. Label moral pun lantas dengan mudah ditorehkan ke perempuan dengan tato tanpa pernah bertanya makna di balik torehan tinta pada kulit mereka. Dari seniman tato Monica Olga dan Mela Carly, kreator konten berdarah Indonesia Belanda, kita diajak mengulik kisah tentang tato. Monica Olga atau yang akrab disapa Olga Caca memulai karir sebagai tattoo artist pada tahun 2012. Saat itu, masih langka perempuan yang menjadi seniman tato di Jakarta. Menyelami profesi yang didominasi laki-laki ini tidaklah mudah. Olga kerap diragukan oleh kliennya lantaran ia adalah perempuan bertubuh kecil dan berambut pendek. Aku 14 tahun lalu, 2012-an aku mulai nato. Itu banyak orang gak percaya aku nato. Karena background aku di belakang, orang-orang tahunya aku gak ngegambar. Karena aku dulu nyanyi. Jadi aku ada kontrak sama label juga. Jadi orang kira aku gak bisa nato gitu kan. Ya pasti gak bisa nato sih dulunya. Cuman kan aku emang gambar dari kecil. Karena waktu aku punya tato di sini, kan aku emang gak pernah pakai baju terbuka. Jadi orang ada yang ngeliat. Jadi orang juga gak percaya aku tato artis. Kasian ya. Kasian karena ketika aku yang dateng, yang mau ditato ya. Orang kira suami aku yang nato. Ya terus dia kayak kecewa gitu. Muka mereka terlihat rona-rona kekecewaan itu nyata ya. Olga juga harus menelan mentah-mentah stigma sosial yang melabeli perempuan sebagai cewek nakal, perokok, pemabuk, atau gemar keluyuran di klub malam. Kenyataannya, stereotip itu salah besar. Setabu kan, tato kupu-kupu aja cewek nakal katanya dulu. Setabu itu kan, kayak maksudnya cewek dengan tato adalah cewek yang nakal. Tapi sampai sekarang pun iya, cuman mungkin dulu nggak banyak orang punya tato. Kalau tatoan nggak bisa kerja, kalau tatoan nggak punya masa depan, kalau tatoan ya nakal gitu. Aku tuh bener-bener pengen banget orang tuh ngeliat nggak semua loh orang yang tatoan tuh brengsek gitu, nggak semua orang yang tatoan tuh emosinya full. Kita tuh nggak pernah berantem di luar sana, kita tuh nggak pernah minum, kita tuh nggak pernah make, kita tuh kayak nggak pernah ngelakuin hal-hal kayak gitu. Kita cuma punya tato. Bagi Olga, tato tak hanya seni, tetapi juga tanggung jawab seumur hidup terhadap tubuh orang lain. Ada positif, ada negatif, ada orang yang juga ngerasa tato itu bukan fashion, enak aja tato itu fashion. Tapi apa dong namanya kalau kata aku? Kamu ganti baju setiap hari. Tato nih di kulitmu setiap hari, menghiasi harimu tiap hari, dan tidak bisa kamu ganti. Kalau kamu tato, tapi itu bukan tato sesuai sama apa yang di hati kamu dan look kamu, tato itu gak akan terlihat bagus. Dan kayaknya kebanyakan klien aku bilang, aku mau tato tapi gak kelihatan nakal, bisa gak? Bisa kak, tapi itu bawaan lahir. Gak semua orang itu dengan tato terlihat nakal. Gak semua orang juga punya tato terlihat seperti punya tato. Karena itu adalah pembawaan kamu. Bagaimana dengan perempuan yang memilih menato tubuhnya? Mela Carly menjadikan tubuhnya sebagai medium untuk memulihkan diri dari trauma. Ia memiliki 7 tato yang sengaja ia letakkan di lengan kiri. Di balik tatonya, tersimpan kisah kelam yang berhasil ia lampaui. Salah satu tato yang paling emosional baginya bergambar ikan dan paus yang menyembunyikan simbol semikolon. Tato ini merepresentasikan masa-masa terberatnya berjuang melawan depresi kronis dan tendensi bunuh diri yang menggerogotinya sejak usia 10 tahun. I was very, very, very depressed to the point where at the age of 10 or 11, I was already suicidal. This is already a story that I can share in detail because it's already past. But it made me suicidal from the age of 10 until early adult, like maybe 18 or 19 or something. But that's too young, right? For at the age of 10 years old, my parents also remember like they had to. So we live in an apartment. We have a balcony. I live at lantai 5. What 10-year-old or what 11-year-old thinks about jumping from the balcony? My parents had to run for me to the balcony and like stop me at the age of 10 or 11. I forgot. So that's kind of like the pattern that had been going on during that age. And that's what the hidden semicolon stands for. Bagi Mela,
Daripada melukai diri sendiri, ia memilih menceritakan sejarah hidupnya melalui tato di tubuhnya. Tato-tato itu mengingatkannya bahwa ia cukup kuat untuk melewati fase-fase paling gelap dalam hidup. So, instead of me harming myself, and karena aku orangnya super duper artsy, I like the funky things, why not tell my story through my body? I don't see the point in like screaming for help anymore, and everything has already happened, everything has already passed. Those ugly memories can also become something beautiful. Ini kayak reward, this is what you've been through, you're so strong gitu. So it's not like, oh, FOMO, everyone's doing tattoos, let me put tattoos too. Enggak, like I actually think very deeply about what I want to put on my body. Selama aku di Indonesia itu was also somehow very therapeutical to me, where I got to reflect on my journey. Kisah Olga dan Mela membuktikan bahwa tato di tubuh perempuan bukan sekadar tren tanpa arah atau sekadar FOMO. Lebih dari itu, setiap garis dan titik adalah wujud kebebasan berekspresi, medium penyembuhan trauma, sekaligus bukti kemerdekaan perempuan atas tubuhnya sendiri.